warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rati Salsabila dengan stambuk P211222070. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dulako, Prodi Gizi. Di sini saya akan membuat video tentang resum materi kajian lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang materi kajian lingkungan hidup. Nah, yang pertama ada kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok UNTAD. Definisi lingkungan hidup, pengertian lingkungan hidup yang melebihi mendalam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup termaksud di dalamnya. Ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Hubungan antara pola ilmiah pokok atau PIP dan kajian lingkungan hidup adalah bahwa PIP adalah fokus utama dalam bidang keilmuan yang membedakan identitas universitas satu yang lain dengan yang lainnya. PIP yang terkait dengan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Universitas yang berhasil mengembangkan PIP yang kuat di bidang lingkungan hidup dapat menjadi pemimpin. Nah, lanjut di sini ada pengertian dari pola ilmiah pokok. Adalah serangkaian langkah atau tahapan yang digunakan untuk menyusun, menguji, dan memahami fenomena alam atau masalah tertentu. Nah, pola ilmiah pokok atau PIP merupakan penciri perguruan tinggi satu dengan yang lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini visi misi dari Universitas Tadulako dari 2020 sampai 2024. Di sini ada ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan dan hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, apa sih itu ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan? Ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik dan maupun biotik. Pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau sering disebut lingkungan hidup sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penalaan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola lingkungan hidup itu sendiri. Nah, di sini seperti yang kita lihat hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ada yaitu ilmu kimia, ilmu fisika, hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, kalau peranan ilmu kimia dengan ekologi seperti yang kita ketahui itu di sini proses kimia yang terdapat unsur N, C, dan CO2. Selanjutnya ada dalam ilmu fisika ada gelombang elektromagnetik. Gelombang itu yang dapat merusak kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ada juga biologi dan ilmu sosial. Nah, bisa kita baca sendiri di sini. Selanjutnya ada kependudukan bumi dan antariksa. Ruang lingkup, lingkungan hidup, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada protoplasma, adalah zat hidup dalam sel atau terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, yang ketiga itu ada sel, adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satu dasar lainnya. Ada organ. Organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan daun akar pada tumbuhan. Selanjutnya, konsep lingkungan hidup, prinsip dasar ilmu lingkungan atau pendekatan paham-paham ilmu lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang terdiri dari organisme yang bersangkutan yang mempengaruhi terhadap eksistensi dari organisme yang bersangkutan. Lingkungan adalah semua kondisi di sekitar makhluk hidup yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan karakter makhluk hidup. Lingkungan bisa dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu biotik environment atau lingkungan biotik, segala bentuk makhluk hidup makro dan mikrobiologis yang bersangkutan. Dan yang kedua ada abiotik environment atau lingkungan abiotik atau tak hidup, segala sesuatu yang berupa zat
tak hidup. Gejala dan proses yang bersifat tak hidup, lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan alam, natural environment, dengan lingkungan sosial, social environment, dan lingkungan budaya, culture environment. Selanjutnya ada lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup, biotik faktor yang tadi saya katakan, atau variabel-variabel yang tidak hidup, atau abiotik faktor. Dari hal ini kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu biotik makhluk atau organisme hidup, dan abiotik energi, bahan kimia, dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki prinsip dasar, yaitu interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, kegunaan alus informasi aktual, dan keberlanjutan. Secara fisik, ilmu lingkungan meliputi segala unsur dan faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup manusia. Faham komunitas biotik yang dikemukakan oleh F. E. Clemens and F. Salford, Faham rantai makanan dan siklus materi oleh Raymond Lindemann dan G. E. Hutchinson, serta pengajian sistem danau secara keseluruhan oleh Birger dan Quanchi Juadi, meletakkan dasar-dasar teori untuk pengembangan ekologi secara umum. Nah, 5 komponen makhluk hidup. Yang pertama adalah komponen lingkungan hidup fisika kimia, kedua komponen lingkungan hidup biologi, yang ketiga komponen lingkungan hidup sosial, keempat komponen lingkungan hidup ekonomi budaya, yang kelima komponen lingkungan hidup kesehatan masyarakat. Nah, dikatakan kesehatan masyarakat adalah kondisi ketahanan fisik dan psikis dari suatu komunitas di daerah tertentu yang merupakan implementasi dan interaksi antara perilaku yang merupakan cermin dan kebiasaan hidup dengan kualitas kesehatan lingkungannya. Adapun peraturan dan kebijakan lingkungan hidup, yang pertama itu ada Undang-Undang Pengolahan Lingkungan Hidup, kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, konsep common property dan private property dalam kerangka kebijakan lingkungan di Indonesia, dampak kebijakan lingkungan hidup, permasalahan kebijakan lingkungan hidup, kerugian pada lingkungan hidup. Nah, bisa kita lihat di sini kebijakan lingkungan hidup dan konsep common property dan private property adalah alat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal tersebut melibatkan peraturan sumber daya alam, perlindungan hak-hak komunitas, dan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya serta kelangsungan lingkungan hidup. Implementasi peraturan perundang-undangan ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan alam. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat penting memerlukan lingkungan, yaitu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat beraktivitas, dan sebagai tempat hiburan. Tetapi semuanya itu tidak dapat dilakukan jika lingkungan itu rusak. Faktor yang membuat lingkungan itu menjadi rusak adalah faktor dari alam, bahkan faktor dari manusia itu sendiri. Untuk itu kita harus melakukan berbagai upaya agar lingkungan kita bersih dan layak untuk ditempati. Nah, ada juga peraturan dan kebijakan terkait lingkungan. Di sini ada pengertiannya, bisa dibaca. Peraturan dan kebijakan terkait lingkungan adalah instrumen kunci dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam dan melindungi planet kita dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, ada juga tujuan peraturan dan kebijakan terkait lingkungan. Ada juga peran penting peraturan dan kebijakan terkait lingkungan, kearifan lokal tentang pengolahan lingkungan hidup. Selanjutnya 7 poin tentang kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, pengetahuan tradisional. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Ketiga, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Yang keempat, penghormatan terhadap alam. Yang kelima, keanekaragaman hayati. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan iklim. Serta yang ketujuh, pengembangan komunitas keberlanjutan. Nah, ada juga tantangan terhadap kearifan lokal. Yang pertama itu ada jumlah penduduk, yang kedua teknologi modern dan budaya, yang ketiga modal besar, yang keempat kemiskinan dan kesenjangan. Nah, selanjutnya thank you guys. Itu saja penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.